Panji Gumilang bongkar sendiri rahasia yang selama ini ditutupi di Al Zaitun. Nanti ada yang bertanya, tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau nanti dikritik? Oh, tugas orang itu yang pinter mengkritisi, bukan mencemooh. Makanya jangan pernah khawatir Nisa, duduklah yang tenang, karena kita sedang beribadah, sedang sholat. Kan alasan orang-orang itu memancing ini itu, memang yang sholat ini bandot. Kalau kambing bandot, iya, mau dipotong saja masih macam-macam, itu kambing bandot namanya. Di sini muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, qanitin wal qanitat, shaimin was shaimat, bukan bandot. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang, perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal, itu sesat, bid'ah sesat. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua, itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Nah, kita baca sejarah saja supaya gak, oh batal ini, oh jangan ini. Nah, itu fikih yang tidak ada sumber. Nah, itu yang membuat susah beragama. Nah, beragama kok susah, kawannya begitu. Beragama apa itu? Dengarkan fikihnya Syekh, yang begitu-begitu jangan khawatir, angkat. Terus sholatnya gimana? Jangan pakai bertanya, balik lagi Allah Akbar lagi, enteng. Wah, ini mikirin wudhu lagi enggak? Masya Allah, itu fikih sudah, jangan dipakai rujukan yang begitu itu. Baca saja, oh itu zaman dahulu, zaman sekarang yang seperti sekarang. Kalau pernyataan seperti itu berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berfikih dan berdalil itu ditekankan Allah di dalam Al-Quran. Jadi apa yang dia lakukan sesuai aturan dia, sesuai hawa nafsu dia, maka itu haram. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk belajar agama. Coba lihat kosakata yang digunakan Allah, liyatafaqahu, faqahu, artinya disuruh kita ini berfikih. Saya dibilang iblis, sama seperti dikatakan orang-orang yang akan mengganggu Zaitun akan saya tindak dengan tangan saya sendiri. Tapi saya tidak takut itu. Nah, pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang sekarang orang kenal namanya Al-Zaitun. Karena ibu saya juga anggota NII, bapak saya juga anggota NII gitu. Jadi, dan dia kecewa melihat Panji Gumilang. Kenapa? Karena dia bilang, ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Orang so tahu gitu. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Syekh Panji Gumilang membocorkan sebuah rahasia yang selama ini ditutup-tutupi oleh pengurus Mahat ini. Rahasia ini selama puluhan tahun ditutup rapat-rapat oleh seluruh stakeholder yang ada di internal Al Zaitun. Akhirnya dibongkar sendiri oleh Syekh Panji Gumilang. Rahasia ini menyangkut kelangsungan keberadaan sosok Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya yang berdiri megah di tengah-tengah hamparan tanah luas. Kehadiran Pondok Pesantren Al Zaitun yang didirikan Syekh Panji Gumilang yang sejak dulu menyita banyak perhatian orang ternyata menyimpan sebuah jimat. Syekh Al Zaitun Panji Gumilang sendiri yang membongkar jimat tersebut yang
yakni berupa petatah berbahasa Jawa. Seteng dadi genteng, sewu dadi awu, itulah pepatah Jawa yang dijadikan jimat dan sering diucapkan oleh Syekh Al-Zaitun Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Tampaknya prinsip tersebut betul-betul dipegang dan diterapkan oleh Syekh Al-Zaitun, terutama dalam membangun dan mengelola Al-Zaitun dan segala apa yang terdapat di dalamnya. Seteng adalah pecahan genteng yang tiada guna, kata lain dalam bahasa Jawa yakni kreweng. Namun apabila dikelola sedemikian rupa akan dapat diolah menjadi genteng yang merupakan bagian penting dalam bangunan rumah. Genteng dapat menaungi para penghuninya dari hujan dan panas. Sedangkan sewu adalah uang 1000 yang jauh lebih bernilai dari pecahan genteng. Namun hanya akan menjadi awu dan abu apabila tidak dikelola secara baik, jujur dan amanah. Nilai kekayaan Al-Zaitun saat ini lebih 10 triliun. Itu sangat besar, sebuah nilai yang fantastis untuk perjalanan Al-Zaitun sebagai lembaga yang kegiatan utamanya adalah pendidikan. Ibarat seorang pemuda, namun karena kecerdasan dan kebijakannya dalam mengelola keuangan, mampu menjadi bukan saja miliarder namun triliuner. Hal inilah yang semakin menunjukkan keseriusan Al-Zaitun yang mendedikasikannya dirinya sebagai jembatan menuju Indonesia kuat. Al-Zaitun pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi. Begitu slogannya selalu didengungkan Al-Zaitun.